Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong kita, menopang kita. Tuhan juga selalu membuka jalan. Setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Saya yakin dan percaya hari ini Tuhan memberi kekuatan yang baru untuk kita jalani. Sebelum mendengarkan renungan pagi ini, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkaulah kekuatan, Engkau juga sumber pengharapan bagi kami. Kami yang ada di dalam-Mu Tuhan, kami selalu merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami juga merasakan Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Oleh karena itu kami mau belajar bersyukur untuk setiap hal yang terjadi atas hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca ini dan kami dengar ini menjadi satu firman yang hidup. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hidup menuruti keinginan daging atau roh. Hidup menurut daging atau roh. Bapak, Ibu serta saudara-saudari, firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 17 berkata demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dalam kehidupan kita, ada keinginan-keinginan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kehidupan melawan daging itu sepanjang umur hidup kita. Kita akan terus berjuang melawan keinginan daging. Dan keinginan daging ini seringkali berlawanan dengan keinginan roh. Lalu keinginan roh juga berlawanan dengan keinginan daging. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa orang-orang yang ada di dalam Kristus harus hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Lalu orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus harus menanggalkan keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Perseteruan, perselisihan, percabulan, dan juga percekcokan, segala macam hal yang mendatangkan malapetaka, segala pertengkaran, iri hati, cemburu, itu juga semua keinginan daging. Dan orang yang sudah percaya kepada Kristus, seharusnya keinginan daging itu sudah mati. Dan yang dia lakukan, yang dia kerjakan adalah keinginan roh. Lalu keinginan roh atau buah roh itu kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, seringkali dalam kehidupan kita sulit untuk menguasai diri. Keinginan daging sepertinya lebih kuat dalam diri kita daripada keinginan roh. Tapi kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita bisa menguasai diri kita dan kita bisa hidup sesuai dengan keinginan roh. Di dalam Galatia juga dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi segala keinginan daging kita yang hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, itu sebenarnya sudah disalibkan, sudah mati ketika kita percaya kepada Kristus. Kalau orang sudah mati keinginan dagingnya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan juga bisa menguasai diri, hidup dalam kasih, penuh kasih, hidup terus merasakan damai sejahtera dan sukacita hari-harinya, penuh dengan kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri.
Ini yang seharusnya kita asah setiap hari. Persoalan boleh datang, masalah datang silih berganti, tapi kita harus menguasai diri kita. Dan keinginan-keinginan daging kita harusnya kita matikan. Jangan dia menjadi subur. Contoh, ada perkataan atau istilah SOS. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kalau orang lain sukses, orang lain bahagia, berhasil dalam usahanya, kita justru bersyukur kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang keinginan daging kita selalu punya rasa iri, cemburu terhadap apa yang orang lain miliki. Nah, kalau orang masih ada rasa iri, cemburu, wajar katanya. Kita ini kan manusia biasa. Tapi sesuai firman Tuhan itu tidak wajar. Karena kalau orang yang sudah hidup dalam pimpinan roh dan percaya kepada Kristus, itu adalah orang yang sudah dipimpin oleh roh. Dan orang yang sudah dipimpin oleh roh, dia berani mematikan keinginan daging dan mampu menguasai diri. Kalau orang lain sukses, puji Tuhan. Orang lain dalam kesusahan, kita bantu. Jadi dalam hidup ini, mari kita terus mengarahkan diri kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan keinginan-keinginan roh. Keinginan roh selalu bertentangan dengan keinginan daging. Tetapi tetaplah hidup di dalam Tuhan dan ikutilah langkah Tuhan. Maka kita akan merasakan bagaimana sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Karena kita sudah milik Kristus dan hidup kita hanya untuk memuliakan Kristus. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Kadang-kadang kami mau berbuat baik, mau melakukan sesuatu yang baik, tapi kami juga harus berperang melawan diri kami dan keinginan daging kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengalahkan keinginan daging, dan kami mengutamakan keinginan roh atas pimpinan roh Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau bersorak memuji kebesaran